Sutra Teratai yang Menakjubkan, Bab 13 Ajakan Penegakan. Hanya nama palsu sebagai arahnya, suka memuji diri sendiri dan merendahkan orang lain. Sinfasyang Sutra Teratai episode 1379. Ketika Dharma akan segera musnah, orang-orang yang meninggalkan kehidupan berkeluarga dan membina diri kebanyakan tamak akan persembahan. Hanya memikirkan persembahan untuk mulut dan jasmani mereka, tidak mau berdaya upaya dan bekerja keras, mereka perlahan-lahan menjadi tua renta dan tidak mampu menyebarluaskan ajaran Buddha lagi. Sehingga Dharma terputus seiring perjalanan waktu. Hal ini sungguh menyedihkan. Kita harus bersungguh hati. Hari terus berlalu dan usia makin berkurang. Kita harus memanfaatkan waktu dengan baik. Jika kita tidak memanfaatkan waktu dengan baik dan membiarkannya berlalu dengan sia-sia, hal tersebut merupakan kerugian terbesar dalam kehidupan ini. Bukan hanya akan kehilangan kesempatan dalam mendengarkan Dharma, namun juga akan kehilangan pemahaman terhadap prinsip kebenaran, serta kehilangan kesempatan dalam pelatihan diri kita. Tubuh adalah sarana pelatihan diri kita. Ketika masih muda, ingatan masih bagus dan dapat memahami lebih mendalam. Tidak sulit untuk menyerap Buddha Dharma dan bersedia untuk mempraktikkannya dalam tindakan nyata. Masuk ke tengah orang banyak untuk bersumbangsi. Hal ini masih lebih mudah ketika muda. Waktu tidak menunggu kita. Jika kita tidak melakukannya, waktu akan demikian berlalu dengan sia-sia. Dharma, jika kita tidak sungguh-sungguh menyerapnya ke dalam batin, maka prinsip kebenaran tidak akan ada di dalam batin kita. Dan batin kita segalanya adalah kosong. Jika kita tidak masuk ke tengah orang banyak, juga tidak menjalin jodoh baik, kekuatan fisik kita juga akan menurun. Oleh karena itu, kita harus sungguh-sungguh waspada dan mawas diri. Kita pernah bahas bahwa pada masa kemunduran Dharma, biksu yang jahat hanya punya wujud kosong, seorang monastik, dan tidak melatih diri dengan benar. Pelatihan diri seperti ini hanya berupa nama semata. Sungguh sangat disayangkan. Kita dapat mengetahui banyak hal dari sutra. Maka dikatakan ketika Dharma akan segera musnah, inilah masa kemunduran Dharma. Dharma sudah mendekati masa akhirnya. Bagaimana para biksu harus melatih diri mereka? Kebanyakan tamak akan persembahan. Dalam hati mereka berpikir, mereka ingin menikmati kehidupan, memenuhi nafsu akan makanan mereka. Dan tubuh ini mau tinggal di tempat yang sangat enak. Tubuh, nafsu akan makanan, perasaan, semua tamak akan persembahan, tamak akan kenikmatan. Jika ini dinamakan melatih diri, tidak hanya tidak bermanfaat pada diri sendiri, juga memberi dampak sangat buruk terhadap Buddha Dharma. Maka kita harus sangat bersungguh hati. Pada masa Sang Buddha, para bodhisattva sangat khawatir. Sang Buddha lebih cemas lagi. Buddha yang akan datang, bagaimana dapat berdiam di dunia ini? Beliau berharap kita dapat menerima ajaran, terus berikrar dan membangkitkan tekad, agar dapat membabarkan Dharma di dunia ini. Semua orang yang menghadapi dunia saha ini merasa kecewa dan takut, tidak berani datang lagi ke dunia saha. Setelah menerima ajaran dan mendapatkan peramalan dari Buddha, berharap setelah melepaskan tubuh ini, setelah lepas dari dunia saha ini, agar dapat ke tempat lain. Pada persamuhan di puncak Gunung Nasar, Sang Buddha melihat murid-murid ini tidak mempunyai cita-cita besar, tidak mempunyai tekad luhur dan ikrar agung, dan beliau sungguh sangat sedih.
Untungnya ada para bodhisatwa ini di sana. Penonton melihat pertandingan dengan lebih jelas daripada pemain. Para bodhisatwa ini melihat Sang Buddha memberikan ramalan kebudaan kepada para siswanya. Mendengar Sang Buddha membabarkan Buddha Dharma, Dharma yang menakjubkan, dia berharap di masa depan Dharma akan tetap bisa berada di dunia. Niatnya sangat tulus, tetapi para murid tidak dapat memahaminya. Jadi, para bodhisatwa ini mulai membangkitkan tekad dan berikrar. Menghibur Sang Buddha, mohon jangan khawatir. Kami berharap Buddha terbebas dari kekhawatiran. Kami bersedia di dunia jahat di era kemunduran Dharma. Betapapun keras kepala para makhluk jahat dan sombong, tetapi kami tidak takut sama sekali. Pada era kemunduran Dharma yang akan datang, era kemunduran Dharma mungkin akan terjadi apa yang disebutkan di dalam ajaran Buddha. Ulat dalam tubuh singa yang menggerogoti daging singa itu. Namanya sebagai monastik menampakkan wujud sebagai monastik yang sedang melatih diri. Namanya saja monastik, sebenarnya dalam batinnya tamak akan persembahan. Kelak, dunia di masa yang akan datang, bila kehidupan para praktisi telah berubah menjadi begini, ada begitu banyak ragam biksu jahat. Ataupun jika ada orang melatih diri di aranya, menganggap diri sendiri yang paling tinggi derajatnya, dan menghina para praktisi yang melatih diri di tengah orang banyak. Demikianlah terdapat perbedaan. Yang di tengah orang banyak memang ada juga sangat jahat. Namun orang yang bersedia melatih diri di aranya, memandang enteng orang yang di tengah orang banyak. Sebenarnya di tengah orang banyak yang membangkitkan tekad dan membangun ikrar juga ada, dan melatih diri dengan sungguh-sungguh, mengamalkan sesuai yang diajarkan. Masuk ke tengah orang banyak untuk menyelamatkan para makhluk juga ada. Namun disebabkan oleh sikap buruk telah menutupi pelatihan diri yang sebenarnya. Namun di aranya jauh dari kerumunan orang merasa dirinya bersih dan murni. Tiada perselisihan, merasa pelatihan diri demikian. Sudah sangat tinggi derajatnya. Maka dia juga memandang enteng para praktisi di tengah orang banyak. Inilah dua kejahatan ekstrim yang akan terjadi di masa yang akan datang. Namun di antara itu praktisi yang melatih dengan sungguh-sungguh, orang-orang ini bersungguh hati melatih diri di tengah orang banyak, malah tertutup oleh kedua pihak ekstrim tersebut. Oleh karena itu, bodhisattva datang ke hadapan Buddha untuk membicarakan masa depan. Kemunduran Dharma di masa depan. Jika kondisi berubah menjadi seperti ini, orang-orang di dunia masa depan semua takut akan kesulitan. Tidak mau berdaya upaya dan bekerja keras. Mereka perlahan-lahan menjadi tua renta. Orang-orang ini akan seperti demikian di dalam masyarakat. Serakah akan keuntungan dan kekayaan. Menghabiskan waktu dengan sia-sia. Hanya menamakan diri membina diri, hanya demikian saja. Waktu terus-menerus berlalu, menjalani kehidupan dengan sia-sia. Takut kelelahan dan takut bekerja keras, namun waktu juga dilalui dengan sia-sia. Maka mereka perlahan-lahan menjadi tua renta. Ini bukan berarti jika saya tidak bekerja keras, kondisi tubuh saya bisa selalu bugar dan awet muda. Bukan demikian. Waktu tidak menunggu kita. Waktu tetap saja berlalu, sama seperti kondisi tubuh kita. Kehidupan juga akan mengalami kemunduran dan menghilang. Seumur hidup dilalui dengan sia-sia. Tidak mampu menyebar luaskan ajaran Buddha lagi. Tidak dapat menyebar luaskan ajaran Buddha. Waktu terus berlalu seperti ini. Dharma terputus seperti ini. Ini disebut kemunduran Dharma. Ini disebut Dharma akan padam.
Buddha Dharma akan menghilang dari dunia. Di era ini, semua orang takut bekerja keras, membina diri hanya karena menginginkan persembahan dari orang lain. Tidak ingin untuk memberi teladan yang baik, tidak bersungguh-sungguh untuk menyebarluaskan ajaran Buddha. Sebaliknya, mereka merusak Buddha Dharma. Waktu terus berlalu seperti ini. Buddha Dharma akan padam dengan sangat cepat. Ini Bodhisattva mengatakannya dengan jelas tentang masa depan yang dikhawatirkan Buddha. Khawatir akan masa depan Buddha Dharma akan berubah menjadi demikian. Mereka yang berdiam dalam areanya beranggapan telah mampu mengendalikan noda batin, lalu menyebutkan diri sendiri telah mencapai jalan kebenaran, tidak mau tekun dan tidak mau belajar lebih banyak lagi. Mereka sendiri tidak memahami makna menakjubkan, tetapi membabarkan dharma kepada kaum awam. Jadi sebelumnya kita telah mengatakan, ada beberapa orang yang berada di arahnya, mereka sedang mengembangkan praktik pertapaan. Mereka yang berdiam di arahnya beranggapan telah mampu mengendalikan noda batin. Mengatakan mereka mengendalikan noda batin, sebenarnya mereka sama sekali tidak mengerjakan apapun. Mereka hanya berpikir mereka melakukan praktik spiritual, tetapi mereka membiarkan waktu berlalu dengan hampa. Mereka hanya tidak berselisih dengan orang lain. Mereka tidak peduli dengan urusan dunia. Saat waktu tiba, mereka pergi meminta persembahan. Ketika mereka kembali, mereka bermeditasi di sana, membaca sutra, tetapi tidak mau tekun dan tidak mau belajar lebih banyak lagi. Mereka berpikir mereka telah mengendalikan noda batin mereka, sehingga mereka berpikir mereka tidak ada noda batin, tidak berselisih dengan dunia. Mereka telah mencapai pencerahan, dikarenakan demikian, tidak mau tekun dan tidak mau belajar lebih banyak lagi. Mereka tidak bersedia untuk membina diri dengan tekun, memohon ajaran dan mendengarkan dharma dengan baik. Hanya mempertahankan pemikiran, saya melafalkan sutra, saya membaca sutra, melafalkan dan membaca sutra, tetapi mereka tidak menghayati prinsip sejati yang terkandung di dalamnya. Anda tidak bersedia memasuki kerumunan masyarakat untuk menyeberangkan makhluk hidup, berbuat bajik hanya untuk dirinya sendiri, tidak mau tekun dan juga tidak mau belajar lebih banyak lagi. Berarti mereka mengunci diri mereka, tidak memberitahu orang, juga tidak mendengar ucapan orang lain seperti itu. Mereka sendiri tidak memahami makna menakjubkan. Diri sendiri tidak dengan baik berbicara mengenai penghayatan akan prinsip yang menakjubkan. Mengerti dengan baik bagaimana cara untuk mengerti makna yang menakjubkan. Kita tidak hanya menghayati apa yang terkandung di dalam sutra. Semua yang disebutkan dalam sutra, semuanya adalah sebuah ketetapan yang hening. Kita harus menghayati ketetapan tersebut secara tidak nyata. Saya sering memberitahu Anda semua untuk memasuki kerumunan masyarakat, dikarenakan setiap kehidupan manusia memiliki satu penggalan sutra. Semua orang mengalami hal yang dikatakan di dalam sutra. Adalah sutra yang hidup, setiap tindakan yang kita lakukan. Menghayati setiap dharma Sang Buddha adalah demikian adanya. Merasakannya di kerumunan masyarakat adalah benar adanya. Kita harus menggabungkan ketetapan dan tindakan nyata. Semua orang hanya ingin berada dalam ketetapan yang hening. Mereka tidak ingin berkonflik dengan manusia dan tidak bersedia masuk ke kerumunan masyarakat. Orang yang demikian hidup dalam areanya, khususnya ada sebagian dari mereka hanya mau menerima persembahan, tetapi membabarkan dharma kepada kaum awam.
Orang-orang ini melatih diri di tempat-tempat biasa, mengajarkan dharma kepada umat awam. Mereka selalu mencoba orang yang demikian hidup dalam aranya, hidup di tempat sunyi, memahami sutra untuk diri mereka sendiri, tidak membaginya dengan orang lain, atau mereka berpikir telah memperoleh jalan kebenaran. Mereka merasa sudah memahami banyak ajaran, menolak untuk mendengar. Ini adalah bagian dari keadaan yang statis. Selain itu ada juga para biksu atau monastik lainnya yang ingin mengajarkan dharma kepada orang lain, tetapi saat mengajarkan dharma mereka sendiri sepenuhnya belum memahami ajaran dharma tersebut. Mereka sibuk dengan kerumunan orang banyak dan tidak dapat menenangkan batin mereka. Batin terus-menerus berpikir tentang mengharapkan persembahan dan keuntungan. Mereka sibuk di dalam pelindung dharma mereka. Mereka tidak dapat menenangkan batin mereka. Jadi mereka mengajarkan dharma, akan tetapi di dalam batin mereka penuh keserakahan. Batin menyimpan niat pikiran jahat, tidak punya perhatian benar, senantiasa memikirkan hal-hal keduniawian, tidak mempraktikkan sesuai ajaran, suka memuji diri sendiri dan merendahkan orang lain, bukannya praktik aryanya tanpa perselisihan. Makanya disebutkan hanya nama palsu sebagai aranya. Jadi, batin menyimpan niat pikiran jahat, tidak punya perhatian benar, senantiasa memikirkan hal-hal keduniawian. Ini juga ada salah satu tipe yang demikian. Berada di dalam kerumunan para perumah tangga. Mereka membabarkan dharma kepada kaum awam. Sebenarnya yang mereka rindukan di dalam batinnya adalah hal-hal keduniawian, menikmati makanan lezat, menikmati materi-materi di dunia. Orang-orang menerima banyak persembahan dan menikmati materi keduniawian. Jadi, tipe senantiasa memikirkan hal-hal keduniawian, tidak mempraktikkan sesuai ajaran ini, sudah tidak selaras dengan ajaran dari Sang Buddha, melakukan sesuka hatinya, suka memuji diri sendiri dan merendahkan orang lain. Diri sendiri memuji diri sendiri, merasa diri sendiri sangatlah hebat. Orang yang seperti ini sebenarnya berada di dalam areanya, bukan tanpa perselisihan. Sebutan untuk aranya disebut tanpa perselisihan, yaitu biara. Setelah memasuki biara untuk melatih diri, yaitu harus tiada ada konflik dengan orang. Tiada konflik di dunia, tiada konflik tentang masalah. Ketika tiada konflik tentang masalah, maka permasalahan akan mereda. Ketika tiada konflik dengan orang, maka orang-orang di sekeliling akan damai. Ketika tiada konflik di dunia, maka dunia akan damai. Senantiasa membicarakannya dengan kalian semua. Ini adalah tujuan utama kita melatih diri. Walaupun kita terjun ke tengah masyarakat, seharusnya tanpa ada perselisihan. Inilah baru namanya kemurnian batin. Kondisi murni benar-benar perilaku murni, meskipun seseorang tinggal dalam lingkungan yang tenang dan indah. Batin mereka tetap bisa menyimpan niat pikiran jahat. Kurang akan perhatian benar. Orang-orang ini hanya berpikir tentang masalah duniawi dan tidak menerima ajaran Sang Buddha. Ketika mereka memperoleh sedikit dharma, mereka menganggapnya sebagai alat untuk mengajarkan dharma kepada orang lain, sehingga orang lain akan memuji mereka. Mereka bahkan menganggap dirinya telah mencapai status tinggi. Ketika berbicara tentang praktisi yang lain, mereka memandang rendah dan menfitnah mereka. Ada praktisi yang meninggalkan kehidupan berkeluarga yang seperti ini. Dengan begini, bagaimana bisa ini disebut sebagai praktik aryanya? Bukan demikian.
Mereka bukan orang-orang yang tanpa perselisihan. Mereka bukan praktisi pembinaan diri. Meskipun mereka berkata mereka berada dalam areanya dan tampaknya telah meninggalkan kehidupan berkeluarga, namun batinnya menyimpan niat pikiran jahat, dan mereka tidak memiliki perhatian benar. Jadi, terdapat perselisihan, bukan tanpa perselisihan. Jadi, bukannya praktek aranya tanpa perselisihan, sehingga disebut hanya nama palsu sebagai aranya. Di tempat pelatihan ini, di geria pembinaan diri ini, mereka berkata, mereka membina diri di sini, namun ini adalah palsu, tidak benar adanya, hanya sebuah nama, tidak ada praktisi yang sebenarnya di sana. Jadi kita harus selalu waspada. Jangan hanya menjadi praktisi dalam nama saja, tinggal dalam kuil, karena kita tinggal dalam kuil, di dalam geria, di dalam aranya, kita harus benar-benar menjalankannya. Sebagai praktisi yang meninggalkan kehidupan berkeluarga, kita harus membina diri. Bila ingin membina diri, maka harus tanpa perselisihan dengan orang lain, masalah, dan dunia. Maka kita akan menjadi praktisi yang sebenarnya. Kalau kita menentang ini, maka batin kita akan menyimpan niat pikiran jahat. Jadi kita harus waspada. Inilah isi naskah sutra sebelumnya. Para biksu pada era jahat memiliki pengetahuan sesat dan batin penuh kepura-puraan. Menyebutkan diri telah mendapatkan, biarpun masih belum mendapatkan. Batin dipenuhi keangkuhan, atau terdapat para praktisi aranya yang mengenakan jubah tambalan dan berdiam di tempat tak berpenghuni. Mereka menyebutkan diri sendiri telah mempraktikkan jalan kebenaran dan tidak mengindahkan para praktisi di alam manusia. Sutra Teratai bab 13, ajakan penegakan. Oleh karena itu, naskah sebelumnya, para biksu pada era jahat memiliki pengetahuan sesaat dan batin penuh kepura-puraan. Ini adalah situasinya kelak. Menyebutkan diri telah mendapatkan, biarpun masih belum mendapatkan. Ini adalah orang yang sombong dan angkuh. Batin dipenuhi keangkuhan. Artinya, aku sangat sombong, atau terdapat para praktisi aranya. Ada yang mengatakan sedang melatih praktek keras, mengenakan jubah tambalan dan berdiam di tempat yang tak berpenghuni. Artinya memakai kain perca di waktu senggang di tempat yang sangat terbuka, jauh dari keramaian namun tidak terlalu kejauhan, yaitu tinggal sendirian di tempat yang sangat santai. Mereka menyebutkan diri sendiri telah mempraktikkan jalan kebenaran dan tidak mengindahkan para praktisi di alam manusia. Dia tidak mengindahkan urusan duniawi di dunia manusia. Ini adalah naskah sutra sebelumnya. Ada yang seperti ini, memiliki pengetahuan sesat dan batin penuh kepura-puraan, menyebutkan diri telah mendapatkan biarpun masih belum mendapatkan. Batin dipenuhi keangkuhan.